Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanedua, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 2 kelas B. Di sini saya akan mereview tentang hukum pidana pada pertemuan kedua di hari Senin tanggal 1 Februari 2021. Yang dosen pengajarnya adalah Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Pak Dr. Randy Aridayandi SHMH. Pengertian hukum pidana yang berasal dari bahasa Belanda, dari kata straf artinya hukuman dan reh artinya hukum. Jadi strafrecht artinya adalah hukum pidana. Hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal. Yang pertama, hukum pidana material atau disebut hukum pidana objektif atau hukum pidana substantif atau hukum penale atau dalam bahasa Inggris Criminal Act atau dalam bahasa Belanda Substantive Criminal Act, yakni keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan dan bagi mereka yang melanggarnya diancam dengan pidana. Contoh larangan diawali dengan barang siapa dengan sengaja atau barang siapa dengan kelalaiannya. Contoh dari keharusan adalah dengan diawali dengan kata setiap orang. Larangan dan keharusan ini diatur dengan asas legalitas atau principal legality atau criminal act. Pidana mengatur tentang siapa-siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, diatur berdasarkan asas kesalahan atau criminal liability atau criminal responsibility. Contohnya adalah KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP yang disebut Undang-Undang Pidana Khusus. Undang-Undang Pidana Khusus mengatur tindak pidana tertentu yang sifatnya khusus. Undang-Undang Pidana Khusus selain mengatur tindak pidana material juga mengatur tindak pidana formal, yaitu bagaimana mengatur beracara. Contohnya adalah Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika atau Undang-Undang Tindak Pidana Teroris atau Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang kedua ada hukum pidana formal atau disebut hukum pidana subjektif atau hukum pidana adjektif atau jus ponendi atau criminal procedure, yakni keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang, yaitu tindak pidana. Pidana formal merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu criminal procedure. Contohnya ada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berisi tentang tata cara bagaimana negara melakukan penerapan sanksi bagi pelanggar hukum pidana material. Lalu ada pembagian kitab undang-undang hukum pidana, dibagi menjadi dua, yaitu yang bersifat umum dan bersifat khusus. Bagian bersifat umum berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Diatur dalam buku 1, yaitu pada pasal 1 hingga 103. Bagian yang bersifat khusus mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2, pasal 104 hingga 488 tentang kejahatan, dan buku 3 pada pasal 489 hingga 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu menurut waktu dan menurut tempat. Yang pertama, menurut waktu atau locus temporis. Locus artinya tempat, temporis artinya waktu. Didasarkan pada asas legalitas atau principle of legality yang dalam bahasa Latin nullum delictum nulla pone sine praelegit pollini. Hal ini berisi dua konsekuensi. Yang pertama yaitu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Jika ada perbuatan yang tidak diatur dalam KUHP, maka tidak dapat dipidana. Contohnya adalah santet. Lalu, di dalam KUHP tidak boleh ada penafsiran secara analogi atau mengkiaskan. Yang diperbolehkan adalah secara ekstensif atau memperluas arti. Konsekuensi yang kedua adalah peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Artinya tidak boleh berlaku surut atau retroaktif. Karena untuk menjamin individu dari kewenangan penguasa. Dan sanksi pidana merupakan paksaan atau dorang. Lalu yang kedua, berlakunya hukum pidana menurut tempat atau locus delicti, yaitu yang di daratan negara, perairan atau laut teritorial yang dilakukan oleh HI, dan udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut, berlakunya beberapa asas, yaitu yang pertama, asas teritorial pada pasal 2 KUHP, yang kedua, asas personal atau nasional aktif
ada pasal 5 KUHP, yang ketiga asas perlindungan atau national pasif pada pasal 4 dan pasal 7, yang keempat asas universalitas, dan yang kelima adalah ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.